A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfu Farhan. Saya Arsa Muhammad Wirastia. Kami dari kelas 12 IPA 4. Jadi kami ingin podcast mengenai tentang tokoh-tokoh perjuangan Islam di Indonesia. Jadi yang pertama kita ingin membahas tentang Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini tentang melawan penjajah Belanda. Oke, langsung saja. Yang pertama kita mau membahas tentang perjuangan perlawanan Pangeran Diponegoro dengan penjajah Belanda. Bisa jelaskan siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro? Langsung saja. Jadi Pangeran Diponegoro ini adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang memiliki perjuangan melawan Belanda. Karena ketidakadilan seperti pajak tinggi dan pemasangan patok jalan di tanah leluhurnya. Lalu bagaimana strategi perangnya? Diponegoro menggunakan perang gerilya. Mungkin sudah ada yang tahu ya, Bang? Oke. Sudah. Menyerang tiba-tiba dan berpindah tempat, memanfaatkan medan hutan dan pegunungan untuk perlawanannya itu. Tapi akhirnya beliau tertangkap kan? Oh, iya Bang, benar. Dan pada tahun 1830, Belanda menipunya dalam perundingan di Magelang, Diponegoro, lalu diasingkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Meski begitu, perjuangannya tetap dikenang. Terima kasih sudah mendengarkan Jejak Sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, selanjutnya perjuangan Tengku Umar. Perlawanan dari Aceh yang dikenal dengan kecerdikannya melawan Belanda, yaitu Tengku Umar. Wah, siapa Tengku Umar itu? Tengku Umar adalah pemimpin perlawanan dari Aceh yang lahir pada tahun 1854. Dia terkenal karena taktiknya yang licin, bahkan pernah berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata lalu kembali menyerang mereka. Terus apa saja strategi Tengku Umar dalam melawan Belanda? Yang pertama ada strategi tipu muslihat, salah satunya dengan berpura-pura menyerah lalu membawa senjata dan amunisi Belanda untuk memperkuat pasukannya sendiri. Dengan cara itu dia berhasil membuat Belanda kewalahan. Akhirnya bagaimana nasib Tengku Umar? Sayangnya pada tahun 1899 Tengku Umar gugur dalam pertemuan di Meulaboh Aceh. Namun perjuangannya diteruskan oleh istrinya yaitu Cut Nyak Dien dan menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh. Sayangnya pada tahun 1899 Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh Aceh. Namun perjuangannya diteruskan oleh istrinya Cut Nyak Dien dan menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh. Wah, luar biasa ya. Perjuangan Tengku Umar menunjukkan betapa kuatnya semangat melawan penjajah. Benar banget. Semoga kisah ini kita bisa menginspirasi kita semua. Dan terima kasih sudah mendengarkan jejak tentang Tengku Umar. Oke, lanjut yang ketiga kita akan membahas sosok pentingnya dalam pergerakan nasional Indonesia, yaitu Hos Cokro Aminoto. Siapa sebenarnya Hos Cokro Aminoto? Nama lengkapnya adalah Raden Mas Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dia adalah pemimpin organisasi Syarikat Islam atau bisa disingkat dengan SI dan dikenal sebagai guru para tokoh besar seperti Soekarno, Musso, dan Tan Malaka. Wah, keren banget ya teman-teman. Wah, terus apa saja perannya dalam perjuangan kemerdekaan? Beliau mengajarkan nasionalisme dan kesadaran politik kepada rakyat. Di bawah kepemimpinannya, SI berkembang besar dan menjadi organisasi masa pertama yang menentang kolonialisme. Lalu bagaimana akhir hidupnya? Setelah Syarikat Islam terpecah, pengaruhnya mulai melemah. Cokro Aminoto wafat pada tahun 1934, tetapi pemikirannya tetap hidup dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, lanjut yang keempat. Kita akan membahas sosok ulama besar yang berperan dalam pendidikan dan kebangkitan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Beliau lahir pada tahun 1868 di Yogyakarta dan dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Organisasi ini bertujuan menunjukkan pendidikan dan memurnikan ajaran Islam di Indonesia. Jadi perjuangannya lebih ke pendidikan dan pembaruan Islam ya?
Jadi benar sekali, Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan umum, sehingga umat Islam tidak tertinggal dalam pendidikan. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? Menginspirasi banyak orang untuk berjuang lewat pendidikan, membuat dia berkembang pesat dan berperan besar dalam membangun masyarakat yang lebih maju. Luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita lanjut dan ini yang mungkin yang terakhir ini. Kita akan membahas sosok ulama besar yang berperan dalam pendidikan dan kebangkitan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa sebenarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini? Beliau lahir pada tahun 1871 di Jombang, di Jawa Timur, dan merupakan pendiri Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Jadi perjuangannya lebih ke pendidikan dan penguatan tradisi Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah ya? Betul sekali. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan penting dalam mempertahankan tradisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang kuat, sekaligus ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia melalui resolusi jihad. Selanjutnya kita akan membahas sosok ulama dan pemikir Islam yang juga seorang sastrawan, yaitu Buya Hamka. Oke, Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tahun 1908 di Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai ulama, sastrawan, dan pemikiran Islam modern yang banyak menulis buku-buku keislaman serta novel terkenal seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Selain sebagai sastrawan, bagaimana perannya dalam dunia pendidikan dan dakwah? Buya Hamka pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemikirannya banyak menginspirasi umat Islam agar tidak hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga kontekstual dalam kehidupan modern. Lalu bagaimana dengan sosok Gus Dur? Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir pada tahun 1940 dan merupakan presiden keempat Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Jadi perannya tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam pemerintah dan politik. Tepat sekali, Gus Dur membawa pesan Islam yang rahmatan lil alamin, mengajarkan toleransi dan keberagaman di Indonesia. Meski sering kontroversial, beliau adalah sosok dihormati karena keberaniannya. Sungguh inspiratif. Terakhir, kita akan membahas seorang tokoh yang berjasa dalam dunia teknologi dan pemerintahan, yaitu B.J. Habibie. Bener banget nih. B.J. Habibie lahir pada tahun 1936 dan dikenal sebagai ilmuwan serta presiden Indonesia ketiga. Beliau ahli dalam bidang teknologi, kedirgantaraan, dan berperan besar dalam pengembangan industri pesawat di Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia. Wah, dari ulama hingga ilmuwan hebat, bagaimana pengaruh Habibie terhadap Indonesia? Beliau tidak hanya membawa kemajuan dalam teknologi, tetapi juga dalam pemerintahan. Saat menjabat sebagai presiden, Habibie berhasil membawa Indonesia ke era demokrasi pasca reformasi. Wah, luar biasa. Banyak tokoh hebat yang telah berjuang untuk negeri ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.